Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview materi tentang pengembalian kelebihan PPN dan atau PPN dan PPNBM. Berikut adalah anggota kelompok 2. Jadi yang pertama ada Anissa Amiratun NPM 118, ada Nur Mahmuda NPM 120, ada Arnoni Hafsari NPM 131, ada Rafina Wayun NPM 133, ada Fadila Citra NPM 157, ada Klirin Peggy NPM 161, ada Anggraini Triaski NPM 167, dan ada Fernanda Putri NPM 169. Dasar hukum yang mengatur tentang pengembalian kelebihan PPN dan atau PPN dan PPNBM ada 5, yaitu yang pertama ada pasal 9 ayat 4 UU PPN, terus yang kedua ada pasal 17B, 17C dan 17D UU KUP. Terus yang ketiga PMK nomor 39/PMK 03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Terus yang keempat ada PMK nomor 117/PMK 03/2019 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dan yang terakhir ada per 15 DJP nomor 15/PJ/2018, yaitu penetapan WP kriteria tertentu atau PKP berisiko rendah dan perlakuan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Selanjutnya adalah pengkreditan pajak masukan yang ada pada pasal 9 UU PPN. Nah, ini ada di ayat 4 dan ayat 4A. Bunyi pasal 9 ayat 4 yaitu apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sedangkan bunyi pasal 9 ayat 4A yaitu atas kelebihan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Nah, selanjutnya ini yang dikecualikan. Jadi, tadi kan pengkreditan pajak masukan itu terdapat pada pasal 9 UU PPN. Namun dalam ayat 4B ini itu yang dikecualikan. Jadi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dan ayat 4A. Atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh yang pertama oleh PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud, terus oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN. Terus oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Terus yang selanjutnya PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud. Selanjutnya PKP yang melakukan ekspor jasa kena pajak dan atau PKP dalam tahap belum beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A itu telah dihapuskan dan diatur dalam UU Cipta Kerja. Selanjutnya adalah pengembalian kelebihan PPN yang ada pada pasal 9 UU PPN. Nah, pasal 9 UU PPN ayat 4C berbunyi pengembalian kelebihan pajak masukan kepada PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 4B huruf A sampai huruf E yang mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko rendah dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C ayat 1 UU nomor 6 tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya. Selanjutnya ada ayat 4D berbunyi ketentuan mengenai PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat 4C diatur dengan PMK. Selanjutnya ayat 4E, DJP dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 4C dan menerbitkan SKP setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Selanjutnya ayat 4F, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4E, DJP menerbitkan SKPKB. Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 UU nomor 6 tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya. Selanjutnya pasal 9 yang diatur dalam perubahan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu ada pada ayat 6A. Berbunyi, apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A PKP belum melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP atau JKP terkait dengan pajak masukan tersebut, pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Terus yang untuk ayat 6B itu dihapus dan ayat 6C itu berbunyi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6A bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 tahun. Dan terakhir lagi ada 6D, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6A berlaku juga bagi PKP yang melakukan pembubaran atau pengakhiran usaha, melakukan pencabutan PKP, atau dilakukan pencabutan PKP secara jabatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan. Baik, yang selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Ayat 6E, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6A, yaitu wajib bayar kembali ke kas negara oleh PKP dalam hal PKP telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pajak masukan yang dimaksud dan atau telah mengkreditkan pajak masukan dimaksud dengan pajak keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak dan atau B. tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian setelah jangka waktu 3 tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6A berakhir atau pada saat pembubaran atau pengakhiran usaha atau pencabutan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 6D oleh PKP dalam hal PKP melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak yang dimaksud. Yang selanjutnya ada ayat 6F, pembayaran kembali pajak masukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6E huruf A dilakukan paling lambat A akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6A. Lalu B, akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6C. Atau C, akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran atau pengakhiran usaha atau pencabutan PKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6D. Lalu yang selanjutnya ada ayat 6G. Dalam hal PKP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali dengan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6F. DJP menerbitkan SKPKB atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 2A UU nomor 6 tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya. Lalu yang selanjutnya ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 garing PMK Nomor 3 garing 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pasal 2 yaitu DJP menerbitkan SKPPKP setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari A. Wajib pajak kriteria tertentu, B. Wajib pajak persyaratan tertentu, atau C. Pengusaha kena pajak berisiko rendah. Lalu yang selanjutnya pasal 4
yang berbunyi untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak mengajukan permohonan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 10 Januari. Baik, yang selanjutnya ada pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau yang biasa disebut dengan pengembalian pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17C atau pasal 17D Undang-Undang KUP atau pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, pengembalian pendahuluan itu dapat diberikan kepada tiga kategori. Yang pertama ada pengusaha kena pajak berisiko rendah, terus ada wajib pajak kriteria tertentu, dan wajib pajak persyaratan tertentu. Nah, mereka ini memiliki kriteria masing-masing. Untuk pengusaha pajak kena pajak berisiko rendah itu saham diperdagangkan di BEI, saham dimiliki mayoritas PP atau PD, PKP ditetapkan oleh MITA, PKP ditetapkan Authorized Economic Operator, PKP produsen, PKP melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada ekspor BKP berwujud, penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Yang ketiga, penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut, lalu ekspor BKP tidak berwujud, lalu yang terakhir ada ekspor JKP. Lalu untuk kriteria, wajib pajak kriteria tertentu, yaitu SPT itu tepat waktu, lalu tidak ada tunggakan pajak kecuali ada izin angsuran atau penundaan, lalu hasil audit KAP WTP 3 tahun berturut-turut, lalu tidak dipidana pajak selama 5 tahun terakhir. Lalu yang terakhir ada wajib pajak persyaratan tertentu, yaitu WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, terus WPOP yang mengizinkan usaha atau pekerjaan bebas seperti lembaga restitusi yang lebih dari 100 juta. Lalu WP Badan LB restitusi lebih dari 1 miliar dan PKP SPT LB restitusi dengan lebih dari sama dengan 1 miliar. Pembahasan selanjutnya yaitu penerbitan SKPPKP. Jadi di sini ada 2 syarat. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPPKP, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak. Dan yang kedua, berdasarkan hasil penelitian Direktur Jenderal Pajak itu tidak menerbitkan SKPPKP dan memberitahukannya kepada wajib pajak. Nah, dalam hal ini penelitian itu menunjukkan bahwa tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Maka untuk 2 syarat ini SKPPKP diterbitkan dan pemberitahuannya itu diterbitkan paling lama 15 hari sejak permohonan diterima untuk permohonan pengembalian pendahuluan wajib pajak penghasilan orang pribadi. Lalu jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima ini untuk permohonan pengembalian pendahuluan pajak penghasilan badan, atau 1 bulan sejak permohonan diterima ini untuk permohonan pengembalian pendahuluan wajib pajak pertambahan nilai. Pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau bisa disebut juga dengan restitusi. Di sini ada 2 mekanisme. Yang pertama yaitu pengembalian pendahuluan. Jadi dalam melakukan mekanisme ini wajib pajak itu harus memenuhi syarat. Di antara lain wajib dapat disebut juga dengan wajib pajak kriteria tertentu, yaitu wajib pajak yang memiliki kepatuhan perpajakan yang baik. Lalu ada wajib pajak persyaratan tertentu, yaitu wajib pajak dengan nilai lebih bayar tertentu. Dan PKP berisiko rendah, yaitu wajib pajak, yaitu di sini wajib pajak itu pengusaha dengan kepatuhan perpajakan yang baik. Nah, apabila wajib pajak sudah memenuhi kriteria tertentu, maka dapat dilakukan mekanisme pengembalian pendahuluan, yaitu penelitian atas kebenaran penulisan dan perhitungan pajaknya, lalu kebenaran pengkreditan pajak atas pajak masukannya. Nah, apabila dari penelitian ini ada lebih bayar, maka akan dibuatkan SKPPKP. Dari SKPPKP ini melalui post audit Altex, apabila dicurigai adanya kecurangan, maka akan dibuatkan bukti permulaan.
Selanjutnya, apabila tidak, akan dibuatkan PKP. Nah, dari syarat wajib pajak tersebut, untuk kriteria tertentu, apabila kelebihan pembayaran atas pajak penghasilan, jangka waktunya itu 3 bulan. Apabila untuk pajak penjualan yaitu 1 bulan. Lalu untuk wajib pajak persyaratan tertentu untuk pihak badan yaitu jangka waktunya itu 3 bulan. Untuk PPh orang pribadi itu 1 bulan, dan untuk PPN yaitu 1 bulan. Lalu untuk PKP beresiko rendah, jangka waktunya itu 1 bulan. Ini hanya untuk PPN. Nah, jangka waktu ini itu dihitung sejak permohonan diterima. Nah, selanjutnya mekanisme yang kedua yaitu ada pemeriksaan berdasarkan pasal 17B UU KUP. Sama seperti tadi, harus memenuhi 3 syarat wajib pajak itu. Jadi di sini wajib pajak itu memilih pengembalian berdasarkan pasal 17B UU KUP, di mana 3 wajib pajak tersebut, 3 kriteria wajib pajak tersebut itu berdasarkan penelitian pengembalian pendahuluan itu tidak menerbitkan SKPKP. Jadi apabila tersebut terjadi, maka dilakukan persetujuan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Lalu selanjutnya dilakukan persiapan pemeriksaan atas penerbitan SP2 dan pemberitahuan pemeriksaan dan panggilan. Setelahnya baru dilaksanakan pemeriksaan. Di sini pemeriksaan yang dilakukan antara lain seperti peminjaman berkas, permintaan keterangan, dan pengujian. Lalu akan dibuatkan PAHP, yaitu berupa tanggapan wajib pajak dan pembahasan dengan pemeriksa berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan itu. Nah, di sini setelahnya akan dilakukan pelaporan dan penetapan dengan diterbitkannya LHP dan SKP. Lalu jika diketahui adanya lebih bayar, maka akan diterbitkan SKPLB. Tadi dalam 2 mekanisme tersebut, yaitu pengembalian pendahuluan dan pemeriksaan pasal 17B UU KUP, apabila terdapat lebih bayar untuk pengembalian pendahuluan, maka akan diterbitkan SKPPKP. Sedangkan pada mekanisme pemeriksaan diterbitkan SKPLB. Nah, apabila terdapat lebih bayar ini, selanjutnya akan diterbitkan SKPKPP, kemudian SPMKP, dan SP2D. Untuk mekanisme pemeriksaan ini jangka waktunya itu 2 bulan sejak permohonan diterima. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi PT YXY ini perusahaan yang produksinya itu sepatu dengan tujuan ekspor ke benua Eropa. Jadi pada tanggal 18 September 2018 ini mereka mengajukan permohonan pengembalian PPN atas lebih bayar masa Juli 2018 sebesar 800 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah PT YXY ini dapat mengajukan pengembalian PPN, dan kapan DJP menerbitkan SKPPKP? Jawabannya berdasarkan PMK nomor 39 tahun 2018 pasal 13 ayat 3 atas kelebihan pajak itu tuh dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh ekspor BKP berwujud. Di soal diketahui PT YXY ini merupakan perusahaan yang produksinya itu sepatu, dan mereka itu melakukan ekspor ke benua Eropa. Jadi di sini wajib pajaknya itu pengusaha kena pajak atas barang kena pajak yang berwujud, dan mereka itu juga melakukan ekspor. Jadi lalu kapan DJP menerbitkan SKPPKP? Di sini DJP itu harus menerbitkan SKPPKP paling lambat itu tanggal 17 Oktober 2018. Jadi 1 bulan sejak mengajukan permohonan pengembalian PPN itu atas lebih bayarnya. Atau
Jika melebihi tanggal tersebut, maka DJP itu dapat menerbitkan tanggal 24 Oktober 2018. Selanjutnya yaitu pengembalian PPN dan PPNBM yang dibayar oleh pemegang paspor luar negeri. Hal ini tuh berdasarkan pasal 16E Undang-Undang PPN PMK nomor 100 garis miring PMK 03 tahun 2013 Jo PMK nomor 18 garis miring PMK 03 tahun 2011. Yang dimaksud dengan orang pribadi pemegang paspor luar negeri adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan di negara lain, dan orang pribadi ini tuh memenuhi syarat bahwa orang pribadi ini tuh bukan WNI atau bukan permanent resident of Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 bulan sejak tanggal kedatangannya, dan orang pribadi ini bukan kru dari maskapai penerbangan. Selanjutnya pasal 16E ayat 1 disebutkan bahwa PPN dan PPNB yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak yang dibawa keluar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali. Pada ayat 2 disebutkan bahwa PPN dan PPNB yang dapat diminta kembali sebagaimana ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilai PPN paling sedikit adalah Rp500.000. Yang kedua, pembelian BKP dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan keluar daerah pabean. Yang ketiga, faktur pajak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat 5, kecuali pada kolom NPWP dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor, dan juga alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai NPWP. Selanjutnya, pasal 16E ayat 3 disebutkan bahwa permintaan kembali PPN dan PPNB sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada DJP melalui kantor DJP di bandar udara yang telah ditetapkan oleh MK. Selanjutnya, ayat 4 disebutkan bahwa dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali PPN dan PPNB adalah yang pertama paspor, yang kedua pas naik atau boarding pass untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 keluar daerah pabean. Lalu selanjutnya adalah faktur pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C. Selanjutnya faktur pajak. Jadi PKP atau pengusaha kena pajak toko retail yang menyerahkan BKP harus menerbitkan faktur pajak khusus untuk orang pribadi sebanyak rangkap 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lembar ke-1 itu untuk orang pribadi, lembar yang kedua untuk unit pelaksana restitusi PPN bandar udara, dan lembar terakhir atau lembar ketiga itu untuk arsip PKP toko retail. Selanjutnya, pelaksana dan tempat pengembalian pajak. Jadi unit pelaksana restitusi PPN bandar udara adalah unit khusus dari KPP yang terdiri dari konter pemeriksaan barang bawaan dan konter pembayaran. Untuk jumlah pengembalian pajak sendiri paling sedikit adalah Rp500.000 sampai dengan Rp5 juta. Baik, untuk contohnya, Mr. A, wisatawan dari Jepang, pada tanggal 1 Januari 2019 datang ke Indonesia. Pada tanggal 5 Februari 2019 membeli lampu kristal model Jepara dengan harga penyerahan dari toko barang seni atau art shop sebesar Rp55 juta sudah termasuk PPN. Lampu kristal tersebut digolongkan sebagai barang mewah, yang berarti harga jual lampu kristal terkena PPNB sebesar 20% yang dipungut oleh pabrikan dari toko barang seni. Lalu pada tanggal 29 Februari 2019 Mr. A meninggalkan Indonesia. Jadi, Mr. A dapat meminta pengembalian PPN sebesar 5 juta yang diperoleh dari 10 dibagi 100/10 dikali dengan harga barangnya tadi sebesar 55 juta. Jadi hasilnya sebesar 5 juta. 5 juta sendiri adalah batas maksimal pengembalian dari PPN. Saya Anissa Mirotunabila, NPM 118, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang pemungut dan fasilitas PPN. Pemungut PPN. Pada pasal 16A UU PPN, pajak yang terhutang atas penyerahan BKP, barang kena pajak dan atau JKP, jasa kena pajak kepada pemungut PPN akan dipungut, disetorkan, dilaporkan oleh pemungut PPN. Pemungut PPN yang pertama adalah bendahara pemerintah dan KPPN atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara.
yang terdapat pada KMK atau Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK 03/2003. Selanjutnya ada BUMN yang terdapat pada PMK nomor 85/PMK 03/2012 JO dan terdapat pada PMK nomor 136/PMK 03/2012. Yang ketiga ada kontraktor perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan minyak dan gas bumi serta sumber daya panas bumi yang terdapat pada PMK nomor 73/PMK 03/2010. Yang terakhir ada badan usaha tertentu yang terdapat pada PMK nomor 37/PMK 03/2015. Badan usaha tertentu ini nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Yang selanjutnya bendahara pemerintah dan KPPN sebagai pemungut PPN. Objek pemungutan pajaknya adalah setiap pembayaran atas penyerahan BKP dan JKP, kecuali yang pertama, pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000 dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Yang kedua, pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina. Yang ketiga, pembayaran untuk pembebasan tanah, pembayaran atas rekening telepon, pembayaran lain yang menurut ketentuan tidak terutang PPN. Kemudian yang keenam, ada pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang terakhir ada pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Yang selanjutnya ada mekanisme pemungutan. Yang pertama, faktur pajak dan SSP. PKP rekanan wajib membuat faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan. Yang kedua, pemungutan. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan. Yang ketiga, pelaporan PKP. Dilaporkan dalam SPT pada PPN pada masa sesuai dengan tanggal faktur pajak. Yang keempat, penyetoran. Penyetoran dilakukan paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pelaporan bendahara. Paling lama dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemungut PPN menurut Permen KU nomor 73/PMK 03/2010. Kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin adalah kontraktor kontrak kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi dan kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi yang meliputi kantor pusat, cabang maupun unitnya. Di sini memungut PPN dan PPNBM atau PPN atas pembayaran kepada PKP rekanan untuk penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak. Nah, rekanan adalah PKP atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin. Selanjutnya adalah kontraktor perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sebagai pemungut PPN. Di sini objek pemungutannya adalah setiap pembayaran yang dilakukan atas penyerahan BKP dan atau JKP, kecuali pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000 dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Lalu pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina. Lalu pembayaran atas rekening telepon, pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, dan pembayaran lain yang menurut ketentuan tidak terutang PPN. Untuk mekanisme pemungutannya, di sini faktur pajak dibuat saat penyerahan BKP dan atau JKP, penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, dan penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Kemudian dilakukan pemungutan. Setelah itu dilakukan penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan melakukan pelaporan dalam SPT masa PPN PUT paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya adalah pemungut PPN menurut PMK nomor 85/PMK 03/2012 JO PMK nomor 136/PMK 03/2012. Di
Di sini badan usaha milik negara memungut PPN dan PPNBM atau PPN atas pembayaran kepada BKP rekanan untuk penyerahan BKP atau JKP yang dikenai pajak. Perkenalkan, saya Faranda Putlizara, NPM 190, 130, 10, 169 akan melanjutkan pembahasan tentang badan usaha milik negara sebagai pemungut PPN. Objek pemungutannya sendiri yaitu setiap pembayaran yang dilakukan atas penyerahan BKP dan atau JKP kecuali 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah. 2. Pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. 3. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina. 4. Pembayaran atas rekening telepon. 5. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Dan 6. Pembayaran lain yang menurut ketentuan tidak terutang. Mekanisme pemungutan. Pada tahap pemungutan, faktur pajak harus dibuat pada saat 1. Penyerahan BKP dan atau JKP. 2. Penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. 3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Kemudian tahap penyetoran paling lama yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian untuk tahap pelaporannya sendiri harus dilaporkan dalam SPT masa PPN PUT paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pemungutan PPN berdasarkan PMK nomor 37 garing PMK 03 garing 2015 mulai tanggal 1 April 2015 Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan pemungutan PPN dan PPNBM atau PPN atas pembayaran kepada BKP rekanan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak. Badan usaha tertentu sebagai pemungut PPN. 1. Badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya peraturan menteri ini dan restrukturasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya. 2. Badan usaha yang bergerak di bidang pupuk yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda. 3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, yaitu PT Telekomunikasi Seluler, PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT El Nusa Tbk, PT Krakatau Jatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Kimia Farma Trading and Distribution, PT Tambang Timah, PT Terminal Peti Kemas Surabaya, PT Indonesia Comnet Plus, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Materi selanjutnya yaitu badan usaha tertentu sebagai pemungut pajak pertama nilai. Di sini terdapat objek pemungutan yaitu setiap pembayaran yang dilakukan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, terdapat pengecualian. Yang pertama yaitu pembayaran yang jumlahnya maksimal yaitu sebesar 10 juta dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Yang kedua yaitu pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang ketiga, pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina. Lalu yang keempat, pembayaran atas rekening telepon. 5. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Dan yang keenam yaitu pembayaran lain yang menurut ketentuan tidak terutang pajak pertambahan nilai. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pemungutan.
di mana terdapat faktur pajak yang harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan juga penerimaan pembayaran dalam penerimaan pembayaran terjadi sebelum barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selain itu, faktur pajak juga harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Lalu untuk penyetorannya itu paling lama yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan untuk pelaporannya dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Fasilitas di bidang pajak pertambahan nilai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 16B, terdapat pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean, juga untuk penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selain itu juga untuk pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, untuk pajak terutang tidak dipungut ini, pajak masukan atas perolehannya itu dapat dikreditkan, sedangkan pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak ini, pajak masukan atau perolehannya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya yaitu PPN tidak dipungut. Berdasarkan PP nomor 42 tahun 1995 mengatur bahwa PPN dan PPNBM yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri tidak dipungut. Nah, untuk PP nomor 42 tahun 1995 ini telah mengalami perubahan. Yang pertama itu PP nomor 63 tahun 1998, lalu mengalami perubahan lagi menjadi PP nomor 43 tahun 2000, lalu mendapat perubahan lagi sehingga yang terakhir menjadi PP nomor 25 tahun 2001. Lalu selanjutnya ada PPN tidak dipungut untuk kawasan berikat. Hal tersebut sesuai dengan PP nomor 32 tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat. Nah, pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 dalam PP tersebut dijelaskan bahwa kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Lalu selanjutnya ada PPN tidak dipungut atas penyerahan aftur untuk keperluan Angkatan Udara luar negeri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012. Lalu nomor 4 yaitu PPN tidak dipungut atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK 010/2016. Lalu ada PPN tidak dipungut atas penyerahan anodis lime. Hal tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015. Lalu selanjutnya yaitu ada PPN tidak dipungut atas alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015. Lalu materi selanjutnya yaitu PPN dibebaskan. Di sini PPN dibebaskan atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, untuk regulasinya dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan juga peraturan-peraturan lain yang dapat dilihat pada video tersebut. Lalu
ada juga PPN dibebaskan atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Lalu ada PPN dibebaskan atas kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran. Lalu ada pula PPN dibebaskan atas penyerahan air bersih. Lalu PPN dibebaskan atas rumah susun sederhana. Selain itu, PPN juga dibebaskan atas ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, dan pakan ikan. PPN juga dibebaskan atas impor barang atau bahan atau mesin yang dilakukan oleh industri kecil dan menengah dengan tujuan untuk dilakukan ekspor. Nah, lalu yang terakhir, PPN dibebaskan atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara. Sekian video dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan maupun pengucapan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.